Siapa yang di sini nggak pernah belanja online? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan salam hormat saya kepada Ibu Yeti Husnul SEMM selaku dosen pengampu mata kuliah Komunikasi Bisnis dan Negosiasi. Dan selanjutnya perkenalkan saya Nurudin Kamil dengan NPM 021123110. Maksud dan tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi penilaian evaluasi tengah semester pada mata kuliah Komunikasi Bisnis dan Negosiasi. Tanpa berlama-lama, mari kita lanjut ke materinya. Siapa di sini yang nggak pernah belanja online? Ayo ngaku. Jangan khawatir karena kita di sini bukan mau melihat keranjang belanja kamu kok. Karena pada faktanya, menurut riset, sekitar 75% orang Indonesia telah menggunakan e-commerce untuk belanja. Jadi kalau misalnya kamu belum, mungkin ini saatnya berubah. Karena sekarang sudah zamannya e-commerce. Nah, ngomong-ngomong tentang e-commerce, ada yang tahu nggak sih pengertian dari e-commerce itu apa? Nah, e-commerce itu merupakan singkatan dari electronic commerce atau proses jual beli barang atau jasa yang dilakukan secara online melalui media elektronik, terutama internet. E-commerce ini memungkinkan transaksi juga tanpa geografis. Nah, sederhananya tuh kayak kita nih belanja ke mall, tapi kita tuh gak harus bayar parkir dan juga gak harus antri gitu di kasir. Kalau misalnya dunia tanpa batas geografis, itu tuh kita bisa beli batik tanpa harus ke Solo dan juga beli gadget tanpa kita ke Jepang ataupun Korea atau ke pabriknya gitu. Selanjutnya kita bakal membahas jenis-jenis e-commerce. Jadi jenis e-commerce itu ada 4 jenis utama. Yang pertama itu B2C, yang kedua itu B2B, yang ketiga itu C2C, dan yang keempat itu C2B. Nah, kalau misalnya B2C itu merupakan business to consumer. Itu kayak dimana bisnis itu jualan langsung ke kita consumer gitu. Kayak contohnya itu ada kayak Shopee, Tokopedia gitu. Terus yang kedua ini ada B2B, yaitu business to business. Seperti Alibaba. Jadi ini tuh untuk transaksi antar perusahaan gitu. Nah, yang ketiga ini ada C2C. C2C itu consumer to consumer atau customer to customer lah. Terus ini tuh contohnya tuh kayak di aplikasi OLX. Nah, dia tuh kan biasanya kita kalau misalnya punya barang yang udah gak kita gak butuhin gitu, kita bisa ngejual di OLX gitu, tapi jatuhnya di barang bekas kita yang tadi ya consumer, jadi kita juga menjual gitu. Yang keempat ini ada C2B, dimana konsumen ke perusahaannya, jadi kita bisa jadi bosnya, misalnya kayak freelance gitu. Selanjutnya kita bakal ngebahas karakteristik e-commerce. Kenapa sih e-commerce begitu menarik gitu? Karena yang pertama itu transaksi dilakukannya dengan secara digital. Jadi dengan handphone, dengan laptop itu tuh bisa gitu. Nah, yang kedua, kita tuh bisa diakses 24 jam. Bahkan kita sambil rebahan juga sampai tengah malam bisa gitu. Yang ketiga ini menawarkan beragam pilihan barang dan jasa. Jadi kita bisa milih nih mau beli apa, model apa, mau beli barang apa, jasa apa, bisa konsultasi juga itu kalau misalnya jasa, contohnya jasa. Selanjutnya kita bakal membahas manfaat dari e-commerce itu sendiri. Nah, manfaat e-commerce itu sudah jelas menghemat waktu ya, karena tidak harus berpergian gitu. Bisa kapan aja kita bisa memesan, bisa melihat gitu.
Nah, yang kedua, kita bisa memperluas jangkauan pasar, terutama buat UMKM. Jadi kalau misalnya kalian punya usaha kecil gitu, kalau bisa daftarin aja ke e-commerce. Mau mulai dari marketplace juga nggak apa-apa gitu. Nah, yang ketiga ini meningkatkan efisiensi operasional gitu, teman-teman. Nah, selanjutnya ada beberapa contoh platform e-commerce itu. Yang pertama ada Shopee, ya, terus ada Tokopedia, Lazada, Bukalapak, Amazon, dan eBay. Nah, fakta menarik nih, fun fact. Kalau misalnya Amazon itu memulai sebagai toko buku online di garasi Jeff Bezos pada tahun 1994. Sekarang nilai perusahaannya lebih dari 22 ribu triliun. Jadi, siapa tahu bisnis online kecil kalian pada hari ini bisa menjadi raksasa e-commerce berikutnya, sama seperti Amazon. Dia juga merintis dulu, teman-teman. Jadi, ayolah kita coba. Selain kita jadi konsumen juga, kita juga bisa menjadi pelaku usahanya loh, teman-teman. Makanya diciptakannya itu e-commerce. Terakhirnya itu kesimpulannya. Jadi e-commerce itu telah merevolusi cara berbisnis dengan menghadirkan kemudahan, kecepatan, dan efisiensi. Dengan memahami dan memanfaatkan e-commerce, bisnis dapat berkembang lebih pesat di era digital ini. Mungkin cukup sekian saja dari saya, Nurdin Kamil. Mohon undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.